guys, perkenalkan nama saya Iqnil Pina dengan NIM 23930426. Saya dari program studi akuntansi Universitas Amikom Yogyakarta. Saya lahir dan besar di Kalimantan Barat dan saat ini saya berusia 20 tahun. Saya akan menyampaikan tentang bagaimana jika saya menjadi seorang pemimpin sebuah organisasi bisnis dan bagaimana saya mengimplementasikan konsep kepemimpinan. Sebagai seseorang yang belum pernah menjadi pemimpin, saya membayangkan memimpin sebuah bisnis dengan nama PT Inspirasi Bisnis Mandiri, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang fashion dan kuliner. Jika saya menjadi pemimpin organisasi ini, saya akan menciptakan bisnis yang tidak hanya sukses secara finansial, tetapi juga memberikan dampak positif kepada masyarakat dan lingkungan. Organisasi bisnis ini memiliki nama PT Inspirasi Bisnis Mandiri, alamat Jalan Sukun nomor 124D, Yogyakarta, jenis usaha, produksi dan penjualan, produknya pakaian kasual dan makanan siap saji. Sebagai pemimpin bisnis ini, saya memiliki visi, misi, dan strategi. Visi menjadikan perusahaan terdepan yang dikenal karena inovasi, kualitas, dan dampak positifnya bagi masyarakat. Misi yang pertama, mengembangkan produk berkualitas tinggi dan ramah lingkungan. Yang kedua, memberikan pelayanan pelanggan yang terbaik. Yang ketiga, membuka lapangan kerja dan membantu memperdaya masyarakat sekitar. Strategi internal, memberikan pelatihan kepada karyawan yang meningkatkan keterampilan dan kolaborasi tim. Strategi eksternal, memperluas jaringan pemasaran melalui media sosial dan kerjasama dengan mitra bisnis. Langkah pertama yang saya lakukan sebagai pemimpin adalah membentuk tim yang solid. Saya akan mengadakan rapat perkenalan untuk memahami anggota tim, menetapkan tujuan, dan membagi tanggung jawab secara jelas. Selain itu, saya akan memastikan setiap anggota memahami visi dan misi organisasi ini. Untuk memastikan visi dan misi tersampaikan, saya akan yang pertama mengadakan diskusi terbuka dan inspiratif dengan anggota tim. Yang kedua, menjelaskan visi melalui contoh nyata dan cerita inspiratif. Yang ketiga, memberikan pelatihan dan arahan sehingga setiap anggota merasa terlibat dalam mencapai tujuan bersama. Masalah adalah bagian dari perjalanan organisasi. Masalah internal, jika terjadi konflik antar anggota tim, saya akan mediasi dengan diskusi terbuka dan mencari solusi bersama. Masalah eksternal, jika bisnis menghadapi pasang ketat, saya akan meningkatkan inovasi produk dan memperkuat strategi pemasaran. Contohnya, jika ada anggota tim yang tidak sepakat dengan strategi pemasaran, saya akan mendengarkan masukan mereka dan mencari jalan tengah untuk mengatasi hal tersebut. Gaya kepemimpinan yang saya pilih adalah demokratis karena saya percaya bahwa kolaborasi dan partisipasi anggota tim akan menghasilkan keputusan terbaik. Sebagai contoh, jika perusahaan ingin meluncurkan produk baru, saya akan melibatkan anggota tim untuk memberikan ide dan masukan sebelum mengambil keputusan akhir. Dalam mengambil keputusan, saya akan melalui tahap berikut. Yang pertama, mengumpulkan data dan informasi. Yang kedua, diskusi bersama tim untuk mengevaluasi opsi yang tersedia. Yang ketiga, mempertimbangkan risiko dan manfaat setiap opsi. Yang keempat, membuat keputusan berdasarkan kebutuhan organisasi. Misalnya, jika harus memutuskan apakah akan memperluas bisnis ke kota lain, saya akan meminta masukan tim pemasaran, riset, dan keuangan sebelum mengambil keputusan. Setelah mempelajari konsep kepemimpinan, saya akan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang pertama, mengatur waktu dengan lebih baik. Yang kedua, mengambil tanggung jawab dalam kelompok. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan komunikasi dan empati dalam bekerja sama. Yang keempat,
selalu berusaha menjadi inspirasi banyak orang di sekitar saya. Demikian jika saya menjadi pemimpin dalam organisasi bisnis. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.